Hai rekan-rekan, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana masyarakat dahulu menggunakan bahasa dalam kegiatan keagamaannya? Contohnya, sebelum menuai padi, para petani memanjatkan puji syukur karena Tuhan telah berkenan memberikan panen yang baik. Sebelum turun ke laut untuk menangkap ikan, para nelayan dalam upacara keagamaan memohon kepada Tuhan agar mereka memperoleh ikan yang banyak. Dan masih banyak contoh lain lagi yang tidak dapat disebutkan. Apakah sudah menggunakan bahasa Indonesia sejak dulu? Rekan-rekan mahasiswa, puji syukur para petani dan permohonan para nelayan itu tentu saja menggunakan bahasa. Oleh sebab itu, sukar untuk ditetapkan kapan mulainya bahasa digunakan dalam komunikasi keagamaan. Bila hendak dikatakan juga, bahasa digunakan sejak manusia melakukan kegiatan dengan menggunakan bahasa. Kegiatan keagamaan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi juga sudah ada sejak lama sekali. Adanya mantra-mantra yang sampai sekarang masih dikenal orang menunjukkan bukti kegiatan itu. Para ahli berpendapat bahwa mantra-mantra itu sudah ada sejak sebelum agama Islam datang ke Indonesia. Bahkan sebelum agama Hindu dan Buddha, mantra-mantra itu diajarkan oleh guru kepada murid, oleh generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Tentu saja semuanya masih serba lisan, sebab tulisan pada saat itu belum dikenal. Hal itu menjadi salah satu bukti bahwa pada saat itu bahasa Indonesia dipakai sebagai sarana komunikasi keagamaan. Jika komunikasi keagamaan tersebut dapat juga ditafsirkan bukan hanya komunikasi dari manusia kepada Tuhan, dan sebaliknya, tetapi juga dari manusia kepada manusia. Sepanjang masih dalam rangka kegiatan keagamaan, maka saat tersebut juga dapat menjadi buktinya. Kegiatan keagamaan agar dapat juga dilakukan oleh orang lain, haruslah diajarkan. Mengajarkannya tentulah dengan bahasa dalam masyarakat Indonesia. Ya, salah satu strategi mengenalkan dan menyebarkan agama adalah dengan kita berbaur dan menggunakan bahasa masyarakat di sekitar sana. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang India saat mengenalkan agama Hindu dan Buddha. Penasaran bagaimana sejarahnya? Atau jangan-jangan rekan-rekan sedang mengantuk? Baik, jika mengantuk, silakan berhenti dulu untuk cuci muka atau minum air putih ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Kita simak penyebaran agama Buddha dan Hindu menggunakan bahasa Indonesia. Kira-kira pada permulaan tarikh Masehi datanglah agama Hindu dan Buddha dari India. Di tanah aslinya, bahasa yang digunakan dalam komunikasi untuk kedua agama itu ialah bahasa Sanskerta untuk agama Hindu dan bahasa Pali untuk agama Buddha. Untuk penyebarannya ke daerah lain, bantuan bahasa setempat sangatlah diperlukan. Wilayah Indonesia yang paling dekat dan paling mudah dicapai dari India adalah di sekitar Selat Malaka. Oleh karena itu, dalam usaha menyiarkan kedua agama itu ke wilayah Indonesia lainnya, bahasa Indonesia tetap memegang peranan yang penting. Itsing, seorang musafir Cina yang juga penulis, berkunjung ke Sriwijaya pada abad ke-7. Ia mengatakan bahwa bahasa Kunlun adalah bahasa agama Buddha yang penting di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, banyak terjemahan ke dalam bahasa Cina dalam bahasa agama Buddha itu yang bersumber pada bahasa Kunlun. Apa yang dimaksud dengan bahasa Kunlun oleh Itsing? Tidak lain adalah bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Rekan-rekan, jika kita tilik lagi, Sriwijaya memang pada waktu itu menjadi pusat ilmu agama Buddha. Banyak orang terpelajar datang ke situ untuk memperdalam ilmu itu, baik dari wilayah Indonesia lainnya maupun dari negara lain. Karena bahasa negara Sriwijaya adalah bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, dengan sendirinya bahasa itu memberikan sumbangan yang besar dalam penyiaran agama itu ke daerah-daerah lain. Lalu, bagaimana dengan penyebaran agama Islam di Indonesia? Apakah dalam menyebarkannya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Rekan-rekan, ketika agama Islam datang ke kawasan Asia Tenggara,
Bahasa setempat pertama-tama berkenalan dengan agama itu adalah bahasa Indonesia juga. Raja yang pertama memeluk agama Islam di Indonesia adalah Sultan Malik Al-Saleh di Perlak Aceh yang sudah meninggal pada tahun 1297. Bahasa negara bagi kesultanan itu adalah bahasa Indonesia juga. Dari kerajaan samudra itu, agama Islam kemudian berkembang ke Malaka. Dan dari Malaka itulah kemudian Islam berkembang ke wilayah Indonesia lainnya. Memang, dalam perkembangannya kemudian, bahasa Indonesia bukan merupakan bahasa yang tunggal untuk penyiaran agama Islam di Indonesia. Sebab ada pula bahasa Jawa yang dipakai di Pulau Jawa untuk orang-orang yang berbahasa Jawa, Sunda, Madura, serta bahasa Bugis dan Makassar untuk penduduk di wilayah timur. Walaupun demikian, bahasa Indonesia tetap memegang peranan yang terpenting. Ini diakui oleh para ulama. Mereka menggunakan istilah al-lughat al-Jawi. Penggunaan Jawi sampai sekarang bukan hanya untuk bahasa atau suku Jawa, tetapi untuk seluruh kawasan Asia Tenggara. Betapapun pentingnya peranan bahasa Indonesia untuk sarana komunikasi keagamaan dapat dibuktikan dari perbandingan jumlah kata pinjaman dari kedua bahasa agama itu, yaitu bahasa Sangsekerta dan bahasa Arab. Kata pinjaman dalam bidang agama seperti sorga, neraka, dewa dari bahasa Sangsekerta, masjid, kitab, subuh dari bahasa Arab jauh lebih banyak dibandingkan dengan kata pinjaman dalam bidang-bidang lainnya. Hal ini berbeda dengan kata pinjaman yang berasal dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Misalnya perbandingan antara kata-kata dalam bidang keagamaan dengan bidang-bidang lainnya tidak seperti itu. Rekan-rekan, peran bahasa dalam penyebaran agama Islam terlihat dari banyaknya kata serapan dari bahasa Arab dan Sangsekerta ke bahasa Indonesia ya. Kemudian, bagaimana dengan penggunaan bahasa dalam penyebaran agama Kristen di Indonesia? Ketika datang agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan, yang dibawa oleh orang Eropa, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pembuka jalan untuk penyiarannya ke wilayah Indonesia lainnya. Kitab Injil dalam bahasa setempat yang pertama terbit juga dalam bahasa Indonesia. Rekan-rekan, alasan mengapa berbagai agama dapat hadir di Indonesia karena menggunakan bahasa Indonesia dalam menyebarkannya. Hal ini memberikan pengaruh pada tempat ibadah, penggunaan ceramah, lembaga keagamaan yang kini menggunakan bahasa Indonesia. Mengapa tidak menggunakan bahasa daerah lagi? Rekan-rekan mahasiswa, banyak tempat ibadah yang dalam waktu-waktu yang lalu hanya menyelenggarakan khotbah-khotbahnya dalam bahasa daerah atau bahasa lainnya. Sekarang, sudah menggunakan bahasa Indonesia. Juga lembaga pendidikan keagamaan tradisional, yaitu pondok pesantren yang dulu hanya menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dan bahasa pergaulan, sekarang sudah banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu dapat dipahami karena makin banyak santri yang datang dari daerah lain yang tidak memahami bahasa-bahasa daerah tempat ia belajar. Juga karena para kiai dan santri daerah itu sendiri makin banyak yang dapat berbahasa Indonesia sehingga tidak mengalami kesukaran dalam penggantian bahasa pengantar dan bahasa pergaulan di lingkungan pondok pesantren itu. Buku-buku keagamaan dalam bahasa Indonesia juga makin banyak yang diterbitkan, termasuk penerjemahan kitab-kitab suci. Di samping untuk turut memasyarakatkan bahasa Indonesia, penerbit dan juga pengarangnya menginginkan agar buku-bukunya dibaca oleh sebanyak-banyaknya orang. Itu hanya dapat dicapai kalau buku-buku yang diterbitkan ditulis dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah atau bahasa asing. Menurut catatan, dari sekian jumlah penerbitan akhir-akhir ini, sebagian besar merupakan buku-buku agama, terutama Islam. Jika demikian, ini berarti penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi keagamaan akan meningkat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan bangsa. Ini tentu kabar baik untuk kita semua.
Kabar baik ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam buku audio modul 1, kegiatan belajar 2 tentang peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam IPTEK dan IPTAK. Untuk mengingat kembali materi yang sudah disampaikan sebelumnya, mari kita simak kembali rangkuman dari modul 1, kegiatan belajar 2 berikut ini. Rangkuman. Bahasa adalah kunci untuk membuka hasanah pengetahuan. Hanya dengan bahasalah kita dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun bahasa Indonesia sudah berperan sebagai alat persatuan, tetapi belum dapat berperan sebagai pengantar ilmu pengetahuan. Hal tersebut mengharuskan kita menerjemahkan semua buku ilmu pengetahuan di dunia ini ke dalam bahasa Indonesia. Dengan adanya informasi ilmiah dalam bahasa Indonesia itu, pasti akan ada kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan, yang berarti meningkatkan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Demikian pula halnya bahwa dewasa ini, bahasa Indonesia banyak dipergunakan dalam aktivitas keagamaan, sebagai alat atau sarana komunikasi untuk menginformasikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat. Hal tersebut sudah terjadi sejak negara maritim Sriwijaya yang beribu kota di Sumatera pernah menjadi pusat pengajian dan penyiaran agama Buddha. Setelah agama Islam masuk ke wilayah Asia Tenggara, tak dapat diragukan lagi bahwa bahasa Melayu juga ikut memegang peranan penting untuk penyebaran agama ke daerah-daerah yang jauh. Demikian pula dengan bangsa Portugis, bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia. Dalam usaha perdagangan dan misinya menyebarkan agama di Kepulauan Maluku, juga menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Portugis, dan bukan pula bahasa setempat sebagai bahasa pengantar. Atas dasar itu, kiranya tidak salah bila disimpulkan bahwa sudah sejak dulu bahasa Indonesia atau bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar bagi penyebaran agama di wilayah Indonesia dan bahkan di wilayah Asia Tenggara. Pada bahasa Indonesia, dapat disebutkan kegiatan keagamaan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi juga sudah ada sejak lama sekali. Adanya mantra-mantra yang sampai sekarang masih dikenal orang menunjukkan bukti kegiatan itu. Para ahli berpendapat bahwa mantra-mantra itu sudah ada sejak sebelum agama Islam datang ke Indonesia, bahkan sebelum agama Hindu dan Buddha. Mantra-mantra itu diajarkan oleh guru kepada murid, oleh generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Tentu saja semuanya masih serba lisan, sebab tulisan pada saat itu belum dikenal. Hal itu menjadi salah satu bukti bahwa pada saat itu bahasa Indonesia dipakai sebagai sarana komunikasi keagamaan. Baik rekan-rekan, sebelum menutup kebersamaan kita di buku audio ini, rekan-rekan dapat mengerjakan latihan-latihan soal untuk modul 1 topik kegiatan belajar 2 tentang peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam IPTEK dan IPTAK dalam modul cetak MKDU 4110 di halaman 1.22 sampai dengan 1.23. Kemudian, jika telah selesai, kalian dapat mengerjakan tes formatif di halaman 1.25 sampai 1.26 untuk menguji pemahaman kalian mengenai topik kegiatan belajar 2 ini. Baik rekan-rekan, selamat mengerjakan dan sampai jumpa pada modul berikutnya. Produksi Universitas Terbuka tahun 2021.